Dirut PKT dan Dirut Pupuk Indonesia, kami tidak mengemis. Kembalikan uang pensiun kami yang telah kami tabung selama 30 tahun. 30 tahun itu setiap kali gajian dipotong gaji kami itu. Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Aimed Sidiasa belajar jadi guru dalam celotehan. Celoteh kita hari ini, kita akan membahas mengenai perwakilan pensiunan pupuk Kaltim mempertanyakan surat Menteri BUMN nomor 5 2011 MBUI UGH 2021 tanggal 26 Maret 2021 sebagai dasar pemulihan manfaat pensiun bagi pensiunan karyawan PT Pupuk Kaltim yang terdampak restrukturisasi asuransi Jiwasraya. Pensiunan ditawarkan 3 opsi. Opsi 1 top up, opsi 2 manfaat turun manfaat pensiunnya diterima seumur hidup. Opsi 3 manfaat pensiun tetap tetapi tidak seumur hidup. Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat antara Komisi FIS DPR RI dengan Perkumpulan Karyawan Jiwasraya dan Pengurus Pusat Perkumpulan Pensiunan Pupuk Kaltim. Nah, seperti apa jalannya RDP tersebut? Mari kita simak bersama. Namun sebelumnya, bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Bagaimana pendapat sahabat pembelajar? Silahkan berikan pendapatnya di kolom komentar. Perkumpulan Pensiunan Pupuk Kalimantan Timur untuk menyampaikan permasalahan yang kami hadapi saat sekarang ini. Pada audiensi antara PPPKT dengan Komisi 6 DPR RI. Bapak Ibu pimpinan Komisi 6 dan para anggota Komisi 6 yang kami hormati. Slide berikut. Terus, jadi agenda yang kami sampaikan di dalam acara pada siang hari ini adalah hanya satu, yaitu pembahasan surat Menteri BUMN nomor S214 MBU 2021 tanggal 26 Maret 2021. Like, comment, and subscribe. Dan share. Bisa nggak surat itu dipakai sebagai dasar pemulihan manfaat pensiun bagi pensiunan karyawan PT Pupuk Kaltim yang terdampak restrukturisasi asuransi Jiwasraya? Kenapa? Karena sampai dengan hari ini kami pensiunan Pupuk Kaltim itu mendapat nasib yang kurang baik, yaitu bahwa Pupuk Kaltim itu tidak menindaklanjuti surat Menteri BUMN. Gitu. Padahal menurut kami surat Menteri itu tidak ada salahnya. Ya, dari 83 BUMN yang ada di negeri ini, hanya Pupuk Kaltim yang tidak melaksanakan surat Menteri BUMN. Tolong di slide-nya jangan dirubah dulu. Nah, ini aja. Jadi pertanyaannya adalah kenapa? Apakah tidak di surat menteri yang mau menolong pensiunan Pupuk Kaltim itu kok tidak ditindaklanjuti? Tidak dilaksanakan oleh Pupuk Kaltim. Ya. Apakah ada salah dengan surat menteri ini?
Maka kita menyampaikan di dalam sidang yang terhormat kali ini, agendanya adalah pembahasan surat Menteri BUMN sebagai nomor sekian sebagai dasar pemulihan manfaat pensiun bagi pensiunan karyawan PT Pupuk Kaltim yang terdampak restrukturisasi asuransi Jiwasraya. Bapak Ibu yang kami hormati, pada waktu terjadinya restrukturisasi dari polis asuransi Jiwasraya, maka kepada para pensiunan itu ditawarkan tiga opsi. Opsi satu yaitu top up, opsi dua yaitu manfaat turun, tapi masih diterima seumur hidup manfaat pensiunnya. Yang nomor tiga adalah manfaat pensiun tetap, tetapi tidak seumur hidup lagi. Nah, terhadap penurunan manfaat pensiun ini, Menteri BUMN telah berbelas kasih lah mengeluarkan surat menteri nomor yang tadi saya sebutkan untuk dipakai sebagai dasar bagi PT Pupuk Kaltim untuk mengeluarkan uang, mengembalikan pengurangan manfaat pensiun akibat dari restrukturisasi, ya, kembali menjadi semula, diterima tetap dan seumur hidup. Nah, tapi surat menteri ini sudah 4 tahun tidak ditindaklanjuti. Oleh karena itu, kami melakukan unjuk rasa. 2 kali unjuk rasa. Yang pertama, 2 tahun yang lalu, yaitu tanggal 19 September 2022. Yang kedua adalah tanggal 11 Desember. 11 Desember 2024. Namun sampai dengan hari ini tidak ada apa-apa yang terjadi. Ya, jadi tidak ada reaksi dari siapapun. Tolong kita lompat ke foto demo. Terakhir, foto demo bisa. Terakhir. Nah, ini adalah foto unjuk rasa kami tahun 2022. Sudah 2 tahun yang lalu. Dan adem-adem aja, nggak ada reaksi. Di situ kami menyampaikan, Pak Menteri, ambil alih permasalahan 1.500 kurang lebih itu pensiunan Pupuk Kaltim. Pensiunan Pupuk Kaltim menderita. Terus kemudian tanggal 11 Desember. Nah ini, Pak Menteri, saya sampaikan di sini. Surat Bapak nomor S1 S214 ya, tidak digubris oleh Pupuk Indonesia. Pupuk Indonesia itu adalah BUMN-nya. Karena surat dari Pak Menteri itu ditujukannya kepada Dirut Pupuk Indonesia, bukan Pupuk Kaltim. Pupuk Kaltim adalah anak perusahaan Pupuk Indonesia. Tapi Pupuk Indonesia juga diam aja. Tapi Pak Menteri juga tidak juga diam aja. Gitu ya, sehingga tidak bergerak permasalahannya itu. Oleh karena itu, pada tanggal 11 Desember kita itu melakukan demo lagi gitu. Gambarnya tolong slide-nya. Iya ini. Ini 11 Desember kita bilang
Bapak Presiden Prabowo, bantulah kami para pensiunan pupuk Kaltim yang telah dizolimi oleh direksi pupuk Kaltim sendiri, ya kan? Dan direksi pupuk Indonesia. Jadi setelah dilakukan restrukturisasi, manfaat pensiunan kami itu dipotong. Terus mau dikembalikan dengan oleh Menteri BUMN dengan mengeluarkan surat itu, surat nomor 214 itu. Tapi surat itu tidak digubris oleh pupuk Indonesia. Sehingga sampai dengan hari ini pensiunan pupuk Kaltim ya tetap menderita itu. Sehingga terpaksa kita apa namanya mencari jalan lah melalui RDPU yang kita harapkan dapat menolong pensiunan pupuk Kaltim. Nah, kita sekarang akan kembali ke eh, ini slide berikutnya. Anu ada dua foto setelah Pak Prabowo, yang mana ini? Ya, inilah. Di sini kami itu sampai apa namanya agak kasar gitu ya. Eh, Kami menyampaikan Dirut PKT dan Dirut Pupuk Indonesia, kami tidak mengemis. Kembalikan uang pensiun kami yang telah kami tabung selama 30 tahun. 30 tahun itu setiap kali gajian dipotong gaji kami itu. Terus sudah terkumpul masuk ke asuransi Jiwasraya. Terjadi restrukturisasi, maka manfaat pensiunnya diturunkan menjadi dipotong tadi. Terus mau dikembalikan oleh Menteri BUMN. Tapi Dirut Pupuk Indonesia dan Dirut Pupuk Kaltim tidak mau gitu, tidak mau melaksanakan surat menteri itu. Oleh karena itu kita dalam sidang kali ini adalah kok nggak mau itu kenapa? Apakah surat dari Menteri BUMN itu melanggar hukum atau kenapa? Tapi kemudian juga kenapa Menteri di BUMN kok diem aja? Gitu. Bu, interupsi boleh, Bu. Pak, mau tanya ya, Pak ya, maaf, Pak. Bapak tahu bahwa itu tidak disikapi oleh Pupuk Indonesia dan Pupuk Kaltim dari mana, Pak? Gimana Pak? Maaf Pak. Di berapa tahun? Bukan. Bapak tidak disikapi oleh Pupuk Kaltim dan juga Pupuk Indonesia itu Bapak taunya dari mana? Ya, kita menuntut. Mestinya semua BUMN itu sudah menyelesaikan. Kita menuntut supaya pupuk Kaltim dan pupuk Indonesia itu mengembalikan uang pensiunan yang dipotong. Ya, Nah, ternyata enggak kan? ya itu kan eh, efeknya ya Pak ya, goalnya kan ya. Tapi yang saya tanya adalah Bapak tuh tahu dari mana bahwa Pupuk Indonesia dan Pupuk Kaltim tidak menindaklanjuti surat dari Badan Usaha Milik Negara itu dari mana Pak? Yang nggak dibayar kan gimana? Bukan, kan artinya kan banyak persoalan juga gitu ya. Nah itu saya Coba tolong. eh, mohon
lebih detailnya Pak gitu. Bukan bicara yang nggak dibayar kan nggak juga nggak begitu juga kan. Pasti kan ada proses-proses. Mungkin Bapak lebih mengetahui. Biar kami nanti nyikapin. Biar kami mengundang gini loh Pak. Biar kami nanti mengundang Pupuk Indonesia dan mengundang Pupuk Kaltim pun jadi enak. Alasannya adalah begini 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 gitu loh Pak. Silakan, saya dibantu. Menyambung pertanyaan Pak Eko, itu betul. Jadi gini, apakah Bapak sudah pernah melakukan koordinasi atau pertemuan dengan Pupuk Kaltim direksinya sehingga berkesimpulan tidak terlanjuti? Kira-kira gitu pertanyaan. Sudah. Jawabannya waktu itu apa? Kenapa tidak melaksanakan surat Menteri BUMN? Gini, sebenarnya Direktur Utama Pupuk Kaltim dan Pupuk Indonesia. Ini kan saya tidak mau masuk ke ranah ini. Saya hanya inginnya adalah tolong bantu kepada kami bahwa surat Menteri BUMN itu harusnya ditindaklanjuti, gitu ya. Kenapa? Karena jadi Dirut Pupuk Indonesia pada waktu itu dan Dirut Pupuk Kaltim yang sekarang ini mengatakan bahwa ada LO Jamdatun yang melarang. Ada surat Jamdatun. Ya, Nah, pertanyaannya kenapa 82 BUMN yang lain menurut penjelasan Bapak tadi itu dilakukan realisasi berdasar surat BUMN? Kenapa tinggal satu Pupuk Kaltim tidak realisasi? kurang jelas Pak, maaf. Tadi dikatakan oleh Pupuk Kaltim bahwa ada surat dari Jamdatun yang melarang Ya, untuk merealisasikan. Pertanyaannya adalah, kenapa 82 BUMN yang lain, kan ada 83 BUMN. ya. Kenapa BUMN yang lain terrealisasi, sementara satu BUMN tidak terrealisasi? Kalau Ya. berdasar surat Jamdatun. Jadi ya, yang minta LO Jamdatun hanya satu, Pak. Semua tidak ada yang minta LO Jamdatun. Pak, buka aja Pak. Ya. Buka aja yang Bapak bisa buka, supaya kita bisa memperjuangkan ya. Dan kita memperjuangkan tidak salah arah gitu. Buka aja Pak. Ya. Buka aja, sepanjang itu bukan rahasia pribadi, tapi itu menyangkut kepentingan Bapak, dibuka aja sini. Ya. Jadi memang jadi pada waktu menerima surat dari Menteri BUMN, Dirut Pupuk Indonesia yang lama mengirim surat kepada seluruh anak perusahaannya. Suratnya tanggal 29 April minta supaya untuk melaksanakan surat Menteri BUMN itu tunggu dulu. Jangan langsung di follow up. Tunggu dulu karena Dirut Pupuk Indonesia yang lama, yang waktu itu Pak Bakir Pasaman ya mengatakan bahwa tunggu LO Jamdatun keluar. LO Jamdatun itu keluarnya tanggal 15 Oktober tahun 2021. Menyatakan gampangnya melarang. Kata-katanya adalah melarang untuk top up kepada Jiwasraya. Itu sehingga berhenti. Sejak saat itu hingga hari ini 4 tahun, Pak. Pak, ada perbedaan mendasar antara top up dengan menyelesaikan uang pensiun. Itu berbeda. Jadi kalau melarang top up tidak ada hubungannya dengan surat Menteri BUMN untuk iya. menyelesaikan. Itu karena Kalau ada dokumennya surat itu bisa serahkan ke pimpinan, Pak. Pertanyaannya kita menganggap bahwa itu keliru. Mestinya surat Menteri BUMN itu boleh nggak dilaksanakan itu melalui RUPS. Harusnya nggak ada masalah. Itu. Dia minta Ya.
pertanyaan dan Jamdatun diungkap menyelesaikan. Nah, tapi dokumennya enggak. Wah, sebenarnya kan berbeda ya. Yang suratnya BUMN kan diminta untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban. Itu bukan top up. Iya. Nah, Jamdatun Tanyanya itu top top up. Jadi dua hal yang berbeda ini Enggak, sebenarnya. benar. Betul. Persis itu, persis. Ya, jadi Bapak tahu itu ya. Ya, tahu. Nah, harusnya nggak ada hubungannya. Ah, Harusnya itu, nggak ada hubungannya. itu yang kami inginkan itu. Memang harusnya nggak ada hubungannya. Ah, Betul. Ibu Ketua, kita minta dokumen itu. Oke, Ada. ada. Ya. Sampaikan. Oke, Bapak selesaikan. Kalau masih ada diselesaikan sebelum nanti mungkin Bapak Ibu anggota mungkin ada respon. Masih ada atau cukup? Ya, ini masih ada slide-slide-nya sih. Ya, boleh. Ya, sebentar Silakan, ya. selesaikan dulu. Oke, ini Silakan. kita poin-poin daripada surat itu bagaimana? Harusnya dilaksanakan. Kenapa kok enggak? Oh, karena ada LO Jamdatun. Padahal LO Jamdatun seperti Ibu tadi, hal yang berbeda. Gitu loh. Kita tahu itu berbeda. Jauh. Tapi di rootnya Pupuk Kaltim mengatakan enggak, pokoknya enggak boleh. Enggak berani untuk membayar itu. Gitu. Pak, lanjut. Nah, saya lanjut. Jadi kembali ke slide Menteri. ya. Satu kali. Kembali ke surat menteri. Nah, terus Mulai dari satu, Pak. dari satu, Dari mulai satu, dari dari satu. satu. Mana sih yang Ya, lanjut, Nomor Pak. satu. Lanjut Pak, masih ada? Kalau ya, cukup, nomor satu mana? Belum. Ini nih. Ini Slide, belum mulai. slide nomor satu. Oh, slide-nya ada di sana ya. Slide Maaf. poin satu. Slide poin 1. oh kesimpulan, oke. Ya. Nah, Oh, Baik, silakan. ya, oke. Sebentar, Bu ya. Ya, oke. Ini belum mulai, Bu, sebenarnya. Slide-slide-nya sudah kita siapkan, hanya tadi cerita begitu saja supaya bisa menangkap. Ya, slide 1. Jadi kami adalah perkumpulan pensiunan karyawan Pupuk Kaltim. Sekarang ini ya, yang beranggotakan 2.634 orang, di mana sejumlah 1.460 orang merupakan pensiunan yang terdampak program restrukturisasi polis asuransi Jiwasraya. Nah, yang lain kemana? Enggak, karena yang lain menjadi polis yang dipegang adalah polis Bumi Putra, polis yang bukan korporasi. BRI Live gitu. Selamat yang milih bukan Jiwasraya, yang milih Jiwasraya tidak selamat. Oke, terus 2. Jadi restrukturisasi polis asuransi Jiwasraya telah disetujui oleh pemerintah pada bulan September 2020. Yang mana tata cara Ini berarti diulangi Pak. Ya, Ini tadi udah dibicarakan kan? Udah dijelaskan ini. sudah jelas. Udah Oke. dijelaskan dari pertama, udah. kedua udah jelas. Oke, nomor Tadi 2. udah merangkum Pak. Ya. Ya. Pertemuan simultan Ya. tadi udah ini, udah. Oke. Nomor 2. Kita menyimak nih. Pak Nurdin Halid menyimak betul. Nah, ini juga kita udah lihat nih. Oke. Iya. Nomor 3. Maklum udah tua. Lanjut aja. Usia udah lanjut nih. Amin. Oke, nomor 3 skip 4. Nah, surat menteri itu kan ditujukannya kepada BUMN yang mampu untuk memfollow up, untuk menindaklanjuti. Nah, Pupuk Kaltim itu mampu nggak sih? Gitu, keuangannya. Kalau tidak mampu, nggak masuk di dalam, tidak harus membantu pensiunannya. Tapi karena mampu, maka
wajib untuk membantu. Nah, ini buktinya bahwa pupuk Kaltim mampu. Jadi yang alinea 2 adalah untuk kasus pensiunan karyawan Pupuk Kaltim dipastikan PT Pupuk Indonesia dan Pupuk Kaltim mempunyai kondisi keuangan yang mampu, di mana laba pada tahun 2021, 2022 dan 2023 berturut-turut adalah 6 triliun, 14 triliun, dan 4 triliun. Kemudian kas dan setara kas 6 triliun, 13 triliun, dan 3 triliun. Sedangkan kebutuhan dana untuk pemulihan manfaat pensiun itu 505 miliar cuma. Jadi mampu. Jadi masuk dalam kategori yang disebut di dalam suratnya menteri, ini harus bayar nih, mampu. Oke, terus 4, 5. Nah, malah Pak Menteri itu sudah berpikir lebih jauh lagi. Kalau apa namanya membayar biaya restrukturisasi itu berimplikasi kepada pencapaian kinerja keuangan perusahaan, maka hal tersebut tidak akan diperhitungkan di dalam pencapaian Key Performance Indicators atau KPI. Jadi kalau gara-gara membayar biaya restrukturisasi pensiunan itu keuntungan perusahaan menjadi turun, itu nggak dihitung. Bonus terhadap karyawan masih tetap sama. Tantiam direksi sama, tantiam dewan komisaris tidak berkurang karena nilai KPI-nya itu dimaafkan kalau turun. Gitu loh. Menteri itu sudah berpikir sejauh itu gitu ya. Oke, terus 6. Nah, 6 ini adalah yang alinea 2. Nah, dengan keadaan seperti itu, seharusnya Pupuk Indonesia itu segera menugaskan Pupuk Kaltim untuk mendukung program restrukturisasi polis asuransi korporasi, di mana para pensiunan karyawan Pupuk Kaltim itu termasuk dalam program tersebut. Sudah dikurangi eh, apa namanya manfaat pensiunnya tadi, jadi dipulihkan, kembalikan. Mempunyai uang kok gitu loh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Ya, oke, terus belum. Nah, dapat kami laporkan ya bahwa dari 83 BUMN yang dikirimi surat ya dan afiliasinya sebanyak 82 BUMN sudah menyelesaikan. Apa? Tenang-tenang aja kok, nggak ada demo, yang demo cuma kita aja. Menyelesaikan masalah pensiunan karyawan masing-masing ya, yang pelaksanaannya mengacu pada surat Menteri BUMN. Tinggal PKT, Pupuk Kaltim yang terafiliasi kepada Pupuk Indonesia sampai saat ini belum melaksanakan surat Menteri BUMN. Maka kita minta tolonglah gitu pada bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat ya, untuk mendesaklah supaya pemerintah itu memperhatikan nasib kita. Dari 1.460 kita cermati, 1.300 orang itu tidak punya penghasilan lain ya di luar. Pimpinan, izin pimpinan, Sartono pimpinan. Bapak, ada enggak surat dari Kementerian BUMN tentang apa menugaskan agar direalisasikan? Ada ya suratnya? Ini ya.
Surat ini ya. menteri. Isinya? Oh, isinya. Iya. Di bawah enggak? Ada. Di lampiran ada. Nanti akan sampaikan ya. Kita tayangannya. Baik, terima kasih. Ah, Nanti waduh. ya. Tapi ini kayak semut. Yang jam daton yang belum. Ini surat Menteri BUMN-nya ditujukan kepada 83 BUMN. Lampirannya terus. Nah ini loh. Ini rintip ini. Ada 83 BUMN. Ya. Mungkin. Ya, silakan Pak, lanjutkan. Oke. Saya kira itu ya bisa kita sampaikan nanti. Cukup. Udah ya. Masih ada belum Pak? Atau sudah apa belum? Izin Bu Ketua. Ya. Dulu. Pak, karena Bapak Ibu mau membantu Bapak Ibu anggota. Dan ini mau segera diberikan ide-ide. Siapa tahu ada jalan keluar begitu. Ya. Tapi kalau misalnya kalau Bapak masih ada yang lain, materi lain, kami tunggu. Tapi kalau enggak, kita akan segera ngomong. Ya. Kita satu yang kami sampaikan bahwa pensiunan pupuk Kaltim ini menuntut perlakuan yang sama sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 ya yang menyatakan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Itu aja, Bu. Yang terakhir dari kami mohon dapat perlakuan yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.